Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Saya Ahmad Fadli, saya Muhammad Lutfi Wardana, saya Naila Salsabila, saya Eka Saliperayu, dan saya Sofia Saida. Di sini kami akan menjelaskan contoh soal dengan materi luas permukaan dan volume bangun ruang. Simak videonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Wardana. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal luas dan volume permukaan kubus. Budi memiliki sebuah kotak mainan berbentuk kubus. Panjang rusuk kotak mainan tersebut adalah 12 cm. A. Berapakah cm persegi luas permukaan kotak mainan Budi? Diketahui sisinya ialah 12 cm. Rumus luas kubus ialah 6 kali sisi kali sisi. Jadi 6 kali 12 kali 12 sama dengan 864 cm persegi. Jadi luas permukaan kotak mainan Budi ialah 864 cm persegi. B. Berapa cm kubik volume kotak mainan Budi? Diketahui sisinya ialah 12 cm. Rumus volume kubus sisi kali sisi kali sisi. 12 kali 12 kali 12 hasilnya 1728 cm kubik. Jadi volume kotak mainan Budi ialah 1728 cm kubik. Baik, selanjutnya contoh soal balok. Budi memiliki kotak mainan berbentuk balok. Panjang kotak mainan tersebut adalah 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm. A. Berapakah cm kubik volume kotak mainan Budi? Diketahui rumus balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, tingginya 15 cm. Jadi 25 kali 20 kali 15 hasilnya 7.500. Jadi volume kotak mainan Budi adalah 7.500 cm kubik. Yang B, jika Budi ingin membungkus kotak mainannya dengan kertas kado, berapa cm persegi kertas kado yang dibutuhkan Budi? Rumus luas permukaan balok 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. 25 kali 20 hasilnya 500. Ditambah 25 kali 15 hasilnya 375. Ditambah 20 kali 15 hasilnya 300. Terus kita turunkan 500 ditambah 375 ditambah 300 hasilnya ialah 1175 dikalikan dengan 2. Hasilnya 2350 cm kubik. Jadi Budi membutuhkan 2350 cm kubik kertas kado untuk membungkus kotak mainan. Berikutnya yaitu volume tabung. Seorang penjual jus ingin menghitung kapasitas sebuah gelas berbentuk tabung yang digunakan untuk menjual jus. Gelas tersebut memiliki diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Jika kapasitas gelas menjadi acuan untuk menentukan harga, hitunglah volume gelas tersebut. Nah, diketahui jari-jarinya yaitu 1,5 kali 14 hasilnya yaitu 7 cm. Tinggi tabung yaitu 25 cm. V-nya 22/7. Nah, yang ditanya berapa volume tabung? Kita masuk ke penyelesaian, yaitu rumus volume tabung yaitu V kali R pangkat 2 kali T. V-nya 22/7. R-nya 7 dikali 7. T-nya yaitu 25. Karena 7 sama 7 ini sama, jadi bisa dicoret. 22 kali 7 kali 25 hasilnya 3.850 cm kubik. Berikutnya yaitu soal luas permukaan tabung. Seorang pengrajin kayu ingin mengolah batang pohon berbentuk tabung menjadi meja kayu. Batang tersebut memiliki diameter 28 cm dan luas permukaan 5.632 cm persegi. Untuk memperkirakan jumlah bahan yang diperlukan, ia ingin menghitung tinggi batang kayu. Berapakah tinggi batang kayu tersebut? Diketahui jari-jarinya yaitu 1,5 kali 28 hasilnya 14 cm. V-nya 22/7. Luas permukaan yaitu 5.632 cm persegi. Nah, yang ditanya yaitu tinggi batang kayu. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya.
dalam kurung R tambah T. Nah, luas permukaan sudah kita ketahui yaitu 5.632. 2-nya kita turunkan, V-nya yaitu 22/7. R-nya yaitu 14. R tambah T, R-nya sudah kita ketahui juga yaitu 14 tambah T. Nah, karena kita mencari tinggi, jadi kita tulis T aja. 5.632 kita turunkan ke bawah, 2 kali 22/7 sama dengan 44/7 kali 14 dalam kurung kita turunkan ke bawah. 5.632 kita turunkan ke bawah, 7 kita pindah ke sebelah kiri menjadi kali, 44 kali 14 kita pindah ke bawah, 14 tambah T kita pindah ke bawah. Nah, 5.632 dikali 7, 44 kali 14 kita pindah ke sebelah kiri menjadi bagi. Nah, karena 14 ini bisa dibagi dengan 7, hasilnya yaitu 2. Yang dalam kurung kita pindah ke bawah. Nah, 5.632 kita pindah ke samping, 44 dikali 2 hasilnya yaitu 88. Yang dalam kurung ini kita pindah ke samping. 5.632 dibagi 88 hasilnya 64. Karena kita mencari T, jadi kita yang dalam kurung ini kita pindah ke bawah, lalu kita buka kurungnya. Jadi 64 kita pindah ke bawah, 14 kita pindah ke sebelah kiri menjadi kurang sama dengan T. Ya, T-nya kita pindah ke sebelah sini, 64 kurang 14 sama dengan 50 cm. Jadi dapat diketahui jika tinggi batang kayu adalah 50 cm. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari luas permukaan lintas. Di sini terdapat soal yaitu seorang pengrajin diminta membuat model tenda berbentuk 5 segi 4 untuk acara pernikahan. Tenda tersebut akan dilapisi kain sehingga seluruh permukaan limas perlu ditutup kecuali bagian alas yang diletakkan di tanah. Nah, panitia memberikan informasi bahwa luas tenda adalah 25 meter dan setiap sisi tegaknya berbentuk segitiga sama kaki dengan luas masing-masing 12 meter. Nah, yang ditanyakan berapa luas kain yang harus disediakan pengrajin untuk membuat tenda tersebut. Di sini tersedia jawabannya dikarenakan luas permukaan tenda itu dihitung dengan menjumlahkan luas semua sisi tegak dan alas. Karena alas tidak akan dilapisi kain, maka hanya kampas sisi tegak saja yang dihitung. Jadi yang kita dapat luas alas yang kita temukan itu 25 meter, tapi tidak digunakan karena hanya berpatok kepada jumlah kain yang akan ditemukan. Jadi luas satu sisi tegaknya adalah 12 meter. Jadi diperhitungkan 4 kali luas sisi tegak dan didapat 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi jumlah luas kain yang diperlukan oleh pengrajin adalah 48 meter. Baik, kita membahas tentang volume limas. Di sini ada sebuah contoh soal berbentuk cerita, yaitu seorang petani di desa ingin membuat tumpukan jerami berbentuk limas segi 4 agar lebih rapi dan tidak memakan banyak tempat di ladangnya. Ia membuat alas tumpukan jerami dan mendapatkannya seluas sebesar 16 meter. Tinggi tumpukan jerami dari dasar hingga puncaknya adalah 6 meter. Dan berapa banyak volume jerami yang dapat ditampung oleh tumpukan tersebut. Nah, di sini sudah tersedia jawabannya bahwa rumus dari volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas mencari tinggi, dan sudah diketahui bahwa luas alasnya itu adalah 16 meter dan tingginya adalah 6 meter, dan kita masukkan rumus volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dan dikali tinggi. Kita turunkan 1/3 didapat luas alasnya itu 16 meter dan tingginya adalah 6 meter. Kita dapat 1/3 dikali 96. Terus kita bagi 96 dibagi 3 yaitu 32 meter. Jadi didapat yaitu volume jerami yang dapat ditampung oleh tumpukan tersebut adalah 32 meter. Nah, baik, selanjutnya adalah luas permukaan kerucut. Di soal, sebuah pohon es lengkap raksasa berbentuk kerucut memiliki alas lingkaran dengan luas sebesar 490,625 cm persegi. Tentukan diameter dari alas lingkaran pohon es lengkap raksasa tersebut jika luas permukaannya
persegi adalah 883,125 cm persegi dan garis lukisnya adalah 10 cm dengan pi 3,14. Baik, cara menjawabnya adalah kita tulis dulu luasnya sama dengan pi, rumus luasnya sama dengan pi kali r pangkat 2. Nah, luasnya tadi kan sudah diketahui sama dengan 490,625 sama dengan rumusnya pi-nya 3,14 dikali r kuadrat. Nah, yang perlu kita cari dulu ini adalah r kuadrat. Nah, luasnya kita turunkan. Untuk mencarinya 3,14-nya kita pindah ke bawah sini. Kenapa dipindah? Kenapa dipindahnya menjadi bagi? Karena di sebelah sini 3,14-nya adalah menjadi pengali. Maka jika dipindah ke ruas sebelah sini, maka 3,14-nya menjadi pembagi. Jadi 490,625 dibagi 3,14 sama dengan r kuadrat. Hasilnya didapat dari pembagi tadi adalah 156,25 sama dengan r kuadrat. Nah, di sini kan masih kuadrat ya r-nya. Untuk mengubahnya menjadi r, maka kita kuadratkan yang luas sebelah sini. Nah, 156,25 dikuadratkan, didapatkan hasilnya adalah 12,5 cm. Nah, jadi didapatkan hasilnya adalah r sama dengan 12,5 cm. Kan di sini masih jari-jari. Yang ditanyakan adalah diameter. Untuk mencari diameter, maka r dikalikan dengan 2. Maka jari-jarinya tadi itu 12,5 dikali 2 sama dengan 20 cm. Maka dapat diketahui jika diameter kon es krim berbentuk kerucut tadi adalah 25 cm. Oke, selanjutnya soal volume. Diketahui sebuah topi berbentuk kerucut dengan volume mencapai 2.616,6 cm3. Jika tinggi topi tersebut mencapai 25 cm, berapa diameter lingkaran topi tersebut dengan pi 3,14? Oke, cara menjawabnya adalah kita tulis dulu rumus volume tabung, yaitu volume sama dengan sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, tadi kan volume sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus. Volumenya adalah 2.616,6 sama dengan sepertiga, pi-nya 3,14 dan r-nya masih belum diketahui dan t-nya adalah 25. Maka selanjutnya volume tetap kita turunkan. Nah, kita hasilkan dulu yang di ruas sebelah sini. Sepertiga dikali 3,14 dikali 25 dihasilkan, didapat hasilnya 25,166 dikali r. Nah, di sini sudah tidak bisa lagi dihasilkan, maka 26,16 tadi itu kita pindah ke ruas sebelah sini menjadi pembagi. Maka 2616,6 dibagi 26,166 didapatkan hasilnya adalah 100 sama dengan r kuadrat. Nah, untuk mengubahnya menjadi r biasa, maka 100-nya kita kuadratkan. Akar kuadrat dari 100 adalah 10 cm. Nah, ini masih belum selesai karena yang ditanyanya itu adalah diameter. Untuk mencari rumus diameter adalah 2 dikali r, yaitu di mana r tadi itu 10, jadi 2 dikali 10 adalah 20 cm. Nah, maka dapat diketahui jika diameter sebuah topi berbentuk kerucut tadi adalah 20 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Madri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal luas permukaan prisma. Nah, anak-anak perhatikan soalnya ya dan mari kita baca bersama. Artoria memiliki tempat pensil berbentuk prisma segi 6. Bidang yang berbentuk segi 6 memiliki panjang rusuk yaitu 6 cm dan luasnya adalah 93,5 cm. Panjang tinggi prisma. Tempat pensil tersebut adalah 20 cm. Artoria ingin melapisi tempat pensil tersebut dengan kertas warna berapa kan luas kertas warna yang digunakan di Artoria untuk melapisi tempat pensilnya. Nah, di sini di papan tulis ini kita sudah memiliki jawabannya. Jadi kita tinggal jelaskan saja bagaimana proses yang didapatkan dari pensil tersebut. Nah, rumusnya adalah prisma luas permukaan itu yaitu LA luas alas sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Ini saya
kotak ya. Nah, seperti ini adalah rumus dari luas dari prisma alas. Kemudian kita turunkan 2 kali 93,5. Pertanyaannya dapat dari manakah 93,5 ini? Yaitu ini. Luasnya adalah 93,5 cm persegi. Nah, ini adalah luasnya ya teman-teman ya. Kemudian kita tambah, kita kurungkan lagi 6 kali 6. Ini dapat dari mana ya teman-teman? Nah, rusuk luas permukaan prisma itu terdapat ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih dihitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, kebetulan juga ada 6 nih. Panjang rusuknya itu juga 6, kebetulannya alhamdulillah. Nih, 6. Kita kurung, kemudian tingginya 20. Nih, tinggi prisma tempat pensil tersebut adalah 20. Nih, dari mana dapat 20? Yaitu tingginya adalah 20 cm. Kita turunkan 2 kali 93,5 adalah 187. Kemudian kita hitung dulu yang apa yang ada di dalam kurungan. 6 kali 6 yaitu 36 dikali 20 sama dengan 720. Nah, hasil yang kita dapatkan berupa 187 ditambah 720 sama dengan 907 cm persegi. Sekian itu saja yang saya sampaikan dari jawaban ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Ahmad Fajri. Selanjutnya kita akan menjelaskan sebuah soal volume. Kalau sebelumnya adalah luas, maka kali ini adalah volume. Nah, terdapat sebuah soal yang kita akan baca. Beberapa desa mengalami musim kemarau. Kejadian seperti ini terjadi di desa milik Avalon. Tinggal sebelum musim kemarau benar-benar tiba, ayah Avalon membeli sebuah bak penampung air yang cukup besar. Bak tersebut berbentuk prisma dengan segi 8 dengan luas tutup 1,5 meter persegi dan tinggi 1,1 meter. Berapakah liter yang dapat ditampung oleh bak tersebut? Nah, di sini kita telah menemukan rumus volume, yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luasnya adalah 1,5 yang didapat dari sini 1,5 meter. Kemudian dikali 1 tingginya, yaitu ini tinggi 1 meter. Nah, 1,5 dikali 1 sama dengan 1,5 meter per kubik. Kemudian kita konversikan ke liter. Ini 1,5 dikali 1000 sama dengan 1500. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi channel saya guys ya, dan jangan lupa isi story saya. Dadah.